Salam damai dan bahagia, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar hari ini? Pasti sehat ya? Di dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang aku mencintai keragaman budaya bersama saya, Bapak Eko Suryanto. Tahukah kalian tentang mencintai keragaman budaya? Ritual keagamaan merupakan hal yang penting dalam kehidupan umat beragama. Setiap hari, kita akan melaksanakan ritual baik secara pribadi maupun kelompok. Ritual agama Buddha yang sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam bentuknya dan tata cara yang dilakukan. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang budaya, mencintai budaya, dan cara mencintai budaya. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Upaya mencintai keragaman budaya yang dalam kehidupan masyarakat perlu mengenal budaya orang lain juga. Artinya, perlu komunikasi antar suku, agama, dan kebudayaan, bahkan intern yang merupakan sarana untuk mengenal pola pikir yang berbeda-beda. Makin banyak kita mengenal budaya orang lain, makin banyak keragaman pola pikir manusia. Yang pertama, budaya. Mengenai budaya, secara umum dapat dikatakan bahwa budaya bersumber dari manusia, karena budaya adalah karya manusia. Terkadang kita bisa melihat praktik-praktik keberagaman yang bagi sebagian orang terlalu jelas apabila dalam budaya atau tradisi bagi sebagian masyarakat Jawa, misalnya seperti peringatan orang meninggal 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Terkadang di kalangan umat Buddha, ada yang beranggapan bahwa upacara seperti itu merupakan ajaran agama yang harus diadakan meskipun memerlukan biaya yang tidak sedikit. Agama mensyaratkan untuk melakukan tindakan kepada orang yang meninggal dunia dengan memandikan, upacara pemakaman, atau kremasi. Hal itu merupakan kewajiban bagi orang yang masih hidup. Ini berarti bahwa ritual tersebut pada dasarnya adalah tradisi, bukan merupakan suatu agama. Perlu perhatian dalam hal ini adalah membenahi pemahaman dan penyikapan umat terhadap praktik keberagaman seperti itu secara benar. Namun demikian, yang dilakukan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, lakukanlah. Selain itu, pada masyarakat Tionghoa, pada waktu keluarganya meninggal, terkadang dibuatkan yang berhubungan dengan kehidupan duniawi. Misalnya kapal-kapalan, kapal-kapal terbang, rumah-rumahan, mobil-mobilan, dan sebagainya. Hal itu juga tidak sedikit mengeluarkan biaya. Semua itu bukanlah agama, melainkan budaya adat sekitar. Namun demikian, jika niatnya baik, sebagai orang yang ditinggalkan menghormati orang yang meninggal, tidak dilarang. Hanya perlu diberi pemahaman bahwa yang dilakukan bukan tradisi agama. Masih banyak budaya berbagai suku Indonesia yang berkaitan dengan agama. Sampai di sini ada pertanyaan? Tulis di komen bawah ya. Yang kedua, mencintai budaya. Mencintai budaya yang beraneka ragam sangat penting. Mengapa demikian? Pertama, budaya merupakan bagian dari bangsa. Kedua, budaya adalah ciri khas dari bangsa yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kalian mencintai budaya. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang selalu bergaul dengan orang-orang lain, yang selalu memiliki keanekaragaman budaya, suku, agama, dan adat istiadat. Disinilah dituntut untuk beradaptasi dengan perbedaan yang ada. Tidak egois, ingin menang sendiri, toleran, menjunjung tinggi nilai kebersamaan, dan mampu bekerja sama dengan orang lain tanpa melihat dari mana asalnya. Maka, kita harus kembangkan cinta kasih dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang ketiga, cara mencintai budaya. Ada beberapa cara mencintai budaya, diantaranya melestarikan dan mengembangkan budaya sendiri. Melestarikan artinya menjaga agar budaya yang baik itu selalu ada, mengembangkan budaya dan makna menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya tersebut.
Perkembangan manusia tergantung pada sosialisasi. Artinya, adanya proses interaksi komunikasi dengan orang lain yang memungkinkan untuk memiliki pengetahuan keterampilan. Pada saat ini contohnya, terjadi interaksi. Komunikasi itulah terjadinya proses pembelajaran. Dan di dalam lingkungan kemudian sekitar, manusia belajar dari pola kehidupan masyarakat. Perbedaan memberikan suatu keindahan tersendiri dan tidak harus diseragamkan. Akan tetapi, perbedaan perlu disikapi dengan menerima perbedaan, dengan senantiasa bersikap toleransi. Sikap toleransi dalam kondisi yang beragam, sebagaimana dalam Samba Buddha, Anguttara Nikaya 3, 288, 289 berkaitan dengan 6 dharma yang memiliki tujuan kepada pengikutnya untuk saling mengingat, mencintai, menghormati, dan menolong. Simpulan materi di hari ini adalah mencintai budaya merupakan perkembangan dalam menghargai dan menghormati budaya orang lain yang tidak harus diseragamkan. Akan tetapi, perlu disikapi dengan menerima perbedaan dengan senantiasa bersikap toleransi dan selalu menghormati dan menyayangi sesama. Nah, apakah kalian sudah memahami beragamnya budaya? Jika belum, silahkan baca kembali, tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silakan lanjutkan membaca dan menonton video selanjutnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.